Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Aduh. Nanti balik lagi kita. Halo nih. Bang. Wah sekarang makin glow up guys, glow up. Sekarang mah udah glow up ya. Dengan siapa? Saya Mat Play. Nah ini yang kita minggu kemarin kita tunggu-tunggu tuh ketika yang datang tuh yang katanya kita kejebak hujan. Ya enggak? Sumpah ributnya di studio nih. Kemarin saya kehujanan. Oh iya. Terus juga macet. Terus. Jadi tidak bisa hadir kemarin. Tidak bisa nawanin sopi, ya kan? Iya. Kok enggak minta maaf sih? Hah? Sudah? Belum? Oh, belum. Ganti-ganti minta maaf juga lah. Dan juga buat ganti-ganti di rumah, saya minta maaf. Tidak bisa ngawani ganti-ganti di rumah. Sorry. Nah, kali ini. Jadi next balik. ke depan mulai hari ini sampai selanjutnya Sampai selanjutnya. kita sama Bang Mat lah. Kita bosan dengan walas satu kita campakkan ke belakang kamera ganti-ganti, oke? Kita Dia. ya kita mau itulah ibaratnya apa? Ada progres lah dak yo di di berita atau apa kita upgrade ganti-ganti yo. Nah kayak biasa diganti-ganti kita bakal bacain berita 7 berita yang terdiri dari berapa segmen Bang? Aduh, Ada 4 segmen. ada 4 segmen jadi sama saya Sopi Baper dan Saya Mat Play. tetap di ke berita entah apa-apa. Masuk di segmen 1 ganti-ganti ada segmen Sopi nih. Segmen apa tuh, Bi? Segmen baper. Ada apa nih sebaper apa nih yang kita bacain dulu. Baper gak kita bacanya nih. Jadi di berita pertama di segmen baper nih ganti-ganti tersinggung gara-gara kunci motor dilempar. Nah, baper nih anda tuh. Security PT PN6 cekcok dan merenggang nyawa. Aduh, ini kejadian di Batanghari ganti-ganti seorang security yang bekerja di PT PN6 Batanghari merenggang nyawa usai cekcok dengan rekannya. Diketahui korban atas nama Ari di Arida Minggu ditusuk oleh rekannya bernama Ikhtiar ya, Ikhtiar. Cekcok yang terjadi ini dipicu oleh pengembalikan kunci motor. Oh, jadi gara-gara kunci motor ya? Gara-gara dilempar tersinggung. Aduh, macam manut. Macam mana tuh? Kok aku yang tersinggung? Harusnya dia dah sih. Nggak, karena saya yang baper kan? Karena saya yang baper kan? Kita tengok kayak mana nang kronologinya tuh. Apa memang cuman gara-gara itu wae dia tersinggung? Kita tengok berita ganti-ganti. Ini dia. Seorang security yang bekerja di PT PN6 Batanghari tewas usai ditusuk oleh rekannya sendiri. Diketahui kronologi kejadian pada Sabtu 7 Mei 2022 sekira pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Pelaku dan korban mendapat tugas shift malam di pos jaga simpang Meret PT PN6 Desa Petajan Kecamatan Bajubang. Bahkan pada saat perangkat dinas jaga, pelaku pergi bersama korban dengan menggunakan motor milik pelaku. Kemudian sekira pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, korban meminjam sepeda motor milik pelaku untuk berpatroli di kebun PT PN. Namun pelaku tidak diajak dan disuruh standby di pos jaga. Kemudian pada pukul 00 waktu Indonesia Barat, korban kembali meminjam sepeda motor milik pelaku untuk berpatroli di kebun. Pada saat berpatroli tersebut, korban menelepon pelaku dan mengatakan bahwa telah terjadi pencurian buah sawit milik PT PN yang dilakukan oleh beberapa orang. Setelah menghubungi pelaku, korban pun kembali ke pos. Sesampainya di pos jaga, pelaku mengajak korban untuk mengejar pelaku pencurian. Namun korban menolak ajakan pelaku sehingga pelaku berinisiatif untuk mengejar pencuri tersebut seorang diri. Pada saat hendak mengejar pencurian, pelaku ingin mengambil kontak kunci motor yang dipinjam oleh korban, dan korban memberitahu bahwa kunci berada di motor. Namun setelah dicek, kunci tersebut tidak ada di motor, sehingga pelaku kembali meminta kunci motor kepada korban. Dan pada saat itu, korban melempar kunci motor tersebut kepada pelaku sehingga membuat pelaku tersinggung dan merasa sakit hati. Dan pada saat pelaku berada di mes security, pelaku mendapatkan pesan suara dari korban yang menantang berkelahi dengan menggunakan tangan kosong. Selanjutnya pelaku pun datang ke pos jaga dengan membawa pisau miliknya yang selalu dibawanya saat bekerja. Sesampainya di pos jaga, korban pun langsung memukul pelaku dan membenturkan kepala pelaku. Saat itu juga pelaku mengambil pisau dari pinggang dan menusukkan ke dada sebelah kiri hingga mengenai jantung korban dan mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat. Yang membuat Anda melakukan penusukan pada korban itu apa? Sakit hati, Pak. Sakit hati. Karena apa? Karena kunci motor, Pak. Kunci motor kenapa? Dilempar, Pak. Dilempar kena apa? Dilempar ke bawah kena motor, Pak. Oh begitu.
Jadi kita ceritanya mau minjam motor gitu. Mau minta pinjam motor kami loh. Motornya pelaku ini dipinjam oleh korban. Namun pada saat diminta, kuncinya itu dilempar di depannya pelaku sehingga menimbulkan ketersinggungan, sakit hati. Begitu ya? Iya. Sebelumnya ada masalah nggak? Sebelum Ada masalah nggak? pinjam motor? Tidak ada. Tidak ada ya dari pelaku. Namun pada saat mau membalikan motor pelaku, kuncinya itu dilempar di depan pelaku sehingga pelaku merasa sakit hati dan korban mengajak duel. Nah, pada saat duel itulah bergumul. Namun pelaku ini mengeluarkan sebuah pisau di dalam sakunya. Setelah itu menusukkan kepada korban di sebelah kiri mengenai organ vital yaitu jantung, dan sempat terjadi perkelahian perebutan pisau oleh korban maupun pelaku, namun kehabisan darah sehingga korban tidak bisa diselamatkan. Di atas 5 tahun dan bisa dikenakan seumur hidup karena merencanakan dengan membawa pisau dengan niat untuk melakukan hal-hal yang merugikan. Joni Firdaus, Cek TV, melaporkan. Nah, itu dia beritanya tuh. Kayaknya memang ada dendam pribadi juga. Bisa jadi. Bisa jadi. Soalnya di awal-awal tuh dia kayak dia udah itu si pelaku katanya udah ikut apa? Jago keliling. Iya, udah ikut keliling, disuruh tinggal. Ya dak, tapi Iya. motornya dipakai. Mungkin tersinggung apa kayak mana, mungkin udah dongkol dari awal kalau ya. Ya dak Bisa sih. jadi. Karena Karena udah mungkin mungkin sebelum dia datang mungkin kan karena tah ada dendam pribadi, tak apa, tak Iya, capek. bisa. Terus pas balik lagi ke pos, Kayak mana tuh? itu si pelaku nggak mau diajak Nggak mau diajak ke? keliling nengok. Itu nggak mau diajak atau memang nggak diajak tuh? Tak tahu tuh. Pokoknya kayak itulah ganti-ganti ya, kayaknya tuh dongkol dari awal tuh si pelaku tuh, cuman si korban ini tadi tuh ngajak begelut. Ya udah, Tidak mau diajak, bukannya tidak mau pergi. Udah mau diajak ya. Memang nggak diajak. Memang diajak, cuma tidak mau. Terus akhirnya dia nak pergi dewek lah, pakai Iya. kunci motor. Dia mau ngejar itu dak, mau ngejar Perampok. maling. Maling. Apa sih maling nggak sih? Maling. Nah, dia nak ngejar maling sawit itu udah Padahal dewean. pergi kerjanya serempak itu dua, ikut Iya, motor. iya betul. Diminta kunci motornya tidak mau. Nggak mau dikasih. Kayaknya sebenarnya akrab lah, cuman mungkin pernah tersinggung-singgung jauh Nah, hari tuh. gitu kan. Jangan Nah, ini sampai tersinggung lagi. singgung-singgungan. Kebaperan tuh Bawa lah. baper di kayak gitu. Sopik be, Nyawa baper. pun layangnya mau kawan. Iya. Kayak mana ya? Tapi kalau sopir dilempar kunci motor nanti rapi. Kan baper dia kemarin tuh. Minum dulu. Minum dulu. Iya. Nah, apa rasanya tuh? Apa nih? Teh baper. Baper. Dia mau ke baper. Nengok. Nggak bisa sob. Nggak bisa sob gitu. Biasa dibaperin soalnya. Nggak bisa baperin orang. Bisa tidak kamat? Baperin. Baperin ini, Iya. sopir. Jangankan baperin. Dulu kasih gombal lagi. Oh, tuh. Kita Soal nak kunci. nengok nih Anda. Soal kunci tadi kan. Oke, di bahannya kunci. Kunci ya. Kita Rak? coba nih. Ayo. Kayak mana cara buka kunci hati kau, Bi? Aduh. Memang sob itu baperan ganti-ganti. Payahlah. Nah, kita fokus ke berita tadi ganti-ganti apa? Aduh, ngeblank. Minum dulu. Jadi dah ya si korban ini yang nantangin duluan enggak sih? Kayak udah ngirim pesan suara kan, ngirim pesan suara tangan kosong gitu. Cuman ngerti dak sih si pelaku ini, ngerti dak maksudnya tangan kosong? Hah? Apa kau bawa pisau? Dia bawa pisau malahan. Ada ngerti Dia tangan standby kosong. pisau di kantong. Iya, salah tuh. Berarti dia- selalu siaga. Berarti dia nggak berani tangan kosong ya? Iya. Kan korban tadi ngajak tangan kosong. Nggak gentleman. Iya. Berani tangan Ngapo kosong tangannya katanya. udah kosong. Tangannya udah kosong aduh. Karena tidak ada bawa apa-apa. Harusnya udah bawa apa-apa. Iya. Tapi janganlah. Kalau emang berkawan jangan ada baper-baperan. Iya, cuman Kalaupun baper jangan sampai terjadi kayak gini. nah menurut Sophie juga kalau sesama kawan ayo mungkin lah ngerasa kalau ngomong basing-basing tuh atau kayak mana basing-basing tuh kan namanya kawan nggak biasa baik dak. Iya. Cuman kalau misal lo ada yang salah sikok nggak terima tuh ngomong baik-baik ya ya aku nggak suka kok kayak gitu, singgung aku ya dak. Nah, lebih baik nampar di depan. Lebih baik ngomong itu. Kalau Sophie nggak bisa nahan itu dak. Pokoknya
misalnya nih tersinggung malam nih dak, udahlah, besoknya masih ingat nih, besoknya masih ingat lagi, aku WA. Kok baru marah sekarang? Sering tuh sampai kayak gitu tuh. Tapi itu memang harus dibicarakan lah kalau misalnya sesuatu yang tidak enak ya, Iyalah. daripada nyimpan numpuk, rasa Jadi nak bunuhnya dia. dendam, Kan bahaya, betul. Kayak gitu itu solusi dari kami, ganti-ganti. Oke. Itu dia. Kalau berkawan terus baper ya kan. Payah, Pak. Kan tiap orangnya beda-beda. Ada yang baperan, ada yang tidak. Nah, itu caranya itu Ya, itulah. baperan juga jangan sampai bunuh lah. Makanya caranya itu, jadi ungkapin baik, jadi tidak hati dendam. Nah, itu dia. Karena biasanya orang yang baperan tuh dia sekali ngomong tuh udah gitu lewat. Kecuali dia mendam. Kalau mendam kan bisa jadi Apalagi ini dendam cowok kan. lanang, sama-sama lanang kawan. Baper. Iya dah, biasa kalau cowok kan lebih itu ya lebih apa ya? Bawa perasaannya. Lebih gimana ya? Friendly-nya lebih gimana? Mending ngambil perasaannya Sopi. Aduh. Aduh. Masih ada ada peribahasa tuh yang bilang mulutmu Harimaumu. bukanlah Terus? biawak. Si dia tuh Kurang ngopi tak dia tuh? Buat ngopi dulu es. Biar lucu ya. Kopi apa nih? masuk Pak Eko. Pasir kali sih. Ini belum bermerek, silakan dikasih merek kalau ada ya kan. Nih juga. Nah, Beda dengan kopi. kasihlah merek. Di ruangan aku kopi enak, Bi. Tengok. Di mana tuh? Ada di kantor aku. Nggak ada panas kayak gini. Oh gitu. Ya udahlah, tinggalin berita ini. Kita masuk berita selanjutnya nih. Berita baper kedua ada apa tuh? Berita baper kedua. Ini ada tentang polisi tidur. Nah, apa nih tidur polisi ini? Kayak mana tuh? Apa hal? Kadang enggak. Bisa jadi. Apa hal, Atau apa hal? kurang ngopi tadi kan? Nah, bisa jadi. Jadi Empat titik polisi tidur di Jalan Profesor Sri Sudewi. Nah, tuh di Kuala Tungkal nih. Pemirsa. 4 titik polisi tidur di kawasan Jalan Profesor Sri Sudewi, Kuala Tungkal. Dikeluhkan pengguna jalan, pasalnya 4 titik polisi tidur tersebut sangat membahayakan pengguna jalan, terutama bagi pengendara roda 2. Tak khayal insiden jatuh dari motor kerap terjadi ketika melintasi jalan tersebut. Nah, ini sering nih, Dak. Yang sering namanya apa polisi teduk tuh dikeluhkan. Emang kayak mana nih teduknya melintang, miring Bujur. ke samping. Bujur. Penasaran enggak gitu sampai dikeluhkannya. Kita Ya, tengok penasaran. dulu macam mana bentuknya, Dak. Ini dia berita. Jika melintasi Jalan Profesor Sri Sudewi Kuala Tungkal, maka di sini dapat terlihat 4 titik polisi tidur atau gundukan semen berjajar di sepanjang jalan. Namun siapa sangka 4 titik polisi tidur ini dikeluhkan warga sekitar maupun pengendara, sebab dengan adanya polisi tidur tersebut sangat mengganggu. Keluhan adanya polisi tidur di Jalan Profesor Sri Sudewi ini diungkapkan oleh salah satu warga Sulaiman. Menurutnya bukan tidak setuju adanya polisi tidur tersebut, namun harus dilihat juga keberadaan dan manfaat adanya polisi tidur tersebut. Sebab Jalan Profesor Sri Sudewi ini merupakan jalan ramai dilewati. Dengan demikian ini juga sangat menghambat aktivitas pengguna jalan. Selain itu sejak adanya polisi tidur tersebut insiden masyarakat jatuh kerap terjadi. Ia berharap bagi pemangku kebijakan diharapkan dapat mengkaji kembali manfaatnya, sebab polisi tidur yang ada saat ini tidak diharapkan oleh masyarakat. Saya sendiri, mungkin yang lain-lain juga ini agak terganggu lah. Biasa kan ada kan, sekarang jadi ada dia, jadi otomatis terhambat. Lagi ngomong kalau motor-motor kita yang buruk nih, Iya, bergelegar ya. Iya. Iya, bergelegar ya. Mungkin kalau untuk lalu lintas mungkin agak mungkin lah ya. Ungkapan serupa juga dikatakan Ade. Sejak adanya polisi tidur di kawasan Jalan Profesor Sri Sudewi, ia merasa sangat terganggu. Bagaimana tidak, polisi tidur yang dibuat ini jajaran gundukan semen terlalu banyak, yakni ada 3 garis, sehingga ketika melintasi jalan tersebut, kendaraan roda 2 dan roda 4 harus berhati-hati dan pelan, sebab jika tidak begitu, maka getar kendaraan begitu kuat. Kemarin tuh ada aku tengok mobil truk PSB, suaranya itu besarnya bang ada ini. Apa gunanya? Ini dikasih, itu dikasih di sana tidak. Iya. Fungsinya untuk apa gitu? Nah, mungkin aku untuk orang ngetrek, aku untuk apa? Surya Kurniawan,
JEK TV melaporkan. Nah, itu dia beritanya tuh. Macam mana udah dikeluhkan warga yang melintang tuh tigo polisi Yo, tidur. kadang sampai berjejer banyak dan juga tinggi kadang. Iya, tinggi betul. Jadi tidak boleh. Gunanya polisi tidur itu untuk apa sih? Untuk jangan sampai ada yang ugal-ugalan. Melambat laju kendaraan. Sampai ada kecelakaan ya. Nggak Apalagi terjadi ini kan korban. posisinya di depan sekolahan. Ya. Jadi setahu Sri Sudewi itu sekolah berkebutuhan khusus gak sih? Kan bisa Ya. bayar anak-anak tuh bahasa nyebrang. Bagus sih sebenarnya bagus. Cuman mungkin warga-warga situ tidak terima karena biasanya ada ado. Ya tak? Biasanya Ya. ada ado dan ini kebanyakan katanya di sini ado. Tigo melintang di depan situ ada juga kata dia gitu. Aku pengen kebut-kebutan emang. Tidak lah. Karena mungkin dan juga lokasi jalan situ juga agak sepi gitu ya. Tidak ada terlalu banyak kuota berkendara. Juga nengok mungkin momen apa yang pas, jalan-jalan terlalu rapat. Oh, mungkin terkejut. Terkejut. Biasa ada mungkin kan. Jadi yang biasanya ngebut tekebut kan ada yang jatuh katanya memang Ayo. roda dua. Ada cerita juga nih, Pi. Aduh, apa tuh kita dengarin ya. Aku senang kan. Ada cerita. Ada soal polisi tidur ya, Dak. Kawan saya bawa motor. Nah, terus Dia bawa sudah pelan itu bawa motor tuh. Mungkin karena tidak tahu lah kondisi motor apa kayak mana. Pas dia lewat polisi tidur jalan sambilnya nyanyi neng. Tiba-tiba rontok dewek balap motor. Nyanyi-nyanyi apa, Mak? Nyanyi motor. tuh bisa rontok tuh kayak mana tuh? Atau mungkin ya kondisi motornya sudah ini iya, ada baut yang longgar atau apa. Nah, tapi itu tidak tahu salah posisi duduknya apa salah motor ya? Salah motor. Salah orang yang nggak pada servis. Salah orangnya. Iya itu kan biasanya yang ngeluhan kayak gitu ya motor-motor yang apa ya misalnya motor nih bisa kena itunya apa? Soknya sudah. Iya bisa kena gitu gara-gara ada polisi tidur tuh. Ada yang Tapi walaupun sampai- bikin polisi tidur tengok juga lah kayak mana konsur polisi tidurnya. tapi Agak tujuannya bagus kan, Bagus, apalagi bagus, di depan sekolahan. Kalau depan sekolahan kan bagus sih untuk melambat laju. biar ada terjadi Ayo. kecelakaan laka Mungkin lantas. yang jadi korban tuh shock aja, shock. Tapi kalau tengok ada tinggi-tinggi kan, kalau di Jambi lebih banyak lagi ya kan di Iya. jalan-jalan pintas tuh yang setinggi itu pokoknya kayak kalau lewat tuh kayak gitulah. Mungkin Gelombang bed. semoga ada solusinya lagi nih. Polisinya tuh tidur. Cuma kalau bangun tidak ada kecelakaan. Wah, kamu masih mau di sini? aduh. Mungkin kalau sopi yang lewat Apa? Bangun. polisi bangun. Aduh, mulai mikir. Aduh, nih jokes kamu nih. Apa? Ini kan pembawa acara yang profesional gitu. Tapi mudah-mudahan lah itu ada Berita yang- solusinya tuh, Pak ya. Betul. Kayak mana antar warga sama yang Betul, karena ini dikeluhkan berarti ada masalah ya dah. Masalah tuh harus dicari solusinya betul. Ya. Kalau misalnya tigo mungkin dipotong siko atau kalau kerapatan digeser sebelah sana lagi ya. Yo. Ya kan. Atau ketinggian direndahin dikit. Suruh bangun nih dulu pindahin. Bisa juga gitulah. Jadi juri dia tuh, malasan aku. Payah dia di belakang layar rupanya juga udah mengenakan ya. Iya, Bukan sama cuma di mainnya. samping aku beda udah ngenain. Ais payah. Kita tinggal di kayak mana segmen nih? Boleh lah. Kita tinggal di segmen polisi tidur, kan? baper-baper nih ganti-ganti. Kita bakal masuk ke segmen 2 setelah iklan berikut ini ya dah, Pak. Yo. Wak. Aku rindu. Ya, Bang. Iya. Tetap di Kubri Tentang Apa-apa. Balik lagi ketika di Kubri Tentang Apa-apa masih sama saya Supik Baper dan Saya Matplay. play ganti-ganti. Itu bacanya play atau play? Play. Play. Punya enggak ya? Cool. Oh, Beku iya. dak beku. Saking cool itu. Kita masuk di segmen 2 ganti-ganti ada apa sih, Bang? Ada segmen galing-galing bambu. Galing-galing bambu. Ya. Apa lah ya buat segmen Galing-galing tidak bambu apa nih? Doraemon. Apa galing-galing bambu dah. Penasaran kita bacain dulu. Ada apa tuh di berita pertama? Galing, batu galing. Batu geling. Jadi batu giling ini bisa ngelempar berita selanjutnya untuk Galing-galing, Pak. Kasus penjambretan polisi baru
Kasus penjamretan polisi Buru kan? komplotan Taufik Galing. Nah, inilah tadi galing-galing bambu nih, Taufik Galing nih. Oh, nama orang galing Ayo. tuh. Tadi ada apa? Batu galing. Iya. Bisa lemparkan ke korban nih kan. Ya bisa jadi. Kukira gigi galing. Taring. Tim penyidik Ditreskrimum Polda Jambi masih memburu beberapa DPO kasus penjamretan atau dari komplotan Taufik Galing yang tewas ditembak polisi. Oh, ternyata tewas. Oh, almarhum si Galing nih. Innalillahi wa Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gara-gara Demokrat menjamret. Soekarno menyerang polisi menggunakan tombak ikan. Kayak nama ikan mah ya. Kayak mana nih dari Itu kalau pada polisi di tombak ya, dikiranya ikan loh. Dia nyerang karena dia jambret. Oh, dikejar cek sama itu. polisi. Terus tidak terima adalah perlawanan. Enak ditombaknya polisi bukan lagi. Tapi kayak mana berita ya? Penasaran gitu. Ini dia berita. Tim Resmo Polda Jambi masih terus memburu rekan Taufik Ardiansyah alias Taufik Galing yang tewas ditembak polisi karena melakukan penyerangan dengan menggunakan tombak ikan yang membuat Kanit Resmo Polda Jambi AKP Johan Silain dilarikan ke rumah sakit pada Selasa lalu. Hal ini dibenarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Kaswandi Irwan, yang mengatakan bahwa masih ada DPO yang akan dikejar oleh polisi. Sebelumnya, dua rekan Taufik sudah lebih dulu diamankan, yakni Husni dan Denny, yang ditangkap di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pelaku atas nama Taufik ini diketahui merupakan ketua dari komplotan tersebut. Kombes Pol Kaswandi menjelaskan bahwa dalam aksinya komplotan pelaku mengincar perhiasan emas yang digunakan perempuan yang tengah berkendara maupun di kawasan-kawasan ramai. Sejauh ini aksi pelaku tercatat sudah 11 kali, yakni di 6 wilayah Polres Batanghari, 2 wilayah Polresta Jambi, dan 3 di wilayah hukum Polres Moro Jambi. Di penyelidikan anggota ini termasuk ketuanya lah gitu ya, yang pelaku. Berapa tahun? Ada berapa tahun DPO ini? Kalau DPO tahun kemarin ya, kita akhir bulan tahun kemarin. Masih ada lagi komplotan mereka yang belum nangkap? Kalau hasil penyelidikan masih ada. Nah, ini juga akan kita buru terus. Ya, jaringannya ini akan kita buru. Ya, karena dia polanya hampir setiap tempat berbeda, timnya juga berbeda. Spesialis perhiasan ya, baik itu gelang, emas, kemudian kalung emas, dan sasarannya mayoritas perempuan. Dimas Sanjaya, JEK TV melaporkan. Tuh, kayak Nah, mana tuh Bang Mat? itu dia berita itu. Jadi Galing ini merupakan orang yang melakukan kejahatan. Orang ini sangat jahat dia. Dia suka jamret atau lagi perempuan itu korbannya tuh. Oh, jadi itu sasaran empuk dia itu tuh. Dia penjahat spesialis jamret dulu. Iya, atau dia tuh pemburu emas. Selalu sepi pakai emas tuh akan untung diburu. tidak. Tapi kini tuh perhiasan di tempat ramai, selalu sepi di tempat ramai atau berkendara sendiri tuh jadi korban dia tuh. Walaupun Di tempat juga. ramai dia juga berani. Belaga ya. Belaga. Sampai akhirnya ada perlawanan dengan polisi pun dia berani ngelawan. Tapi dua komplotannya sudah tertangkap. Berarti dia komplotan. Komplotan dia. Bukan ramai. cuman Dia ada jaringan. Iya, itu komplotan dia. Jadi bukan cuman itu yo, Bukan cuman itu. Orang tuh kerja kayak film preman pensiun tau gak? yang dia jamretan tuh kan ada Ya, ketuanya, ada ada anak buah. ada. Mungkin ini juga Bukan Kang Gus premannya yang itu Preman yang Galing. tim yang jamret di mobil tuh, yang diangkot dulu tau gak? Tapi lucu. Lucu tapi jadi tidak kesal gitu nonton. Wah, kau tuh di belakang layar sadar gak sih? Kayak mana tuh? Jadi mau dicari lagi tuh kayak mana? masih cari. Oh, berarti Ada komplotannya rame yo? Iya, ramai. Masih ada DPO. Beberapa orang lagi. Ini yang tertangkap baru 2. Mungkin ini masih tidak diusut lagi itu. Wah, berarti bisa jadi masih banyak dan kita ganti-ganti harus waspada nih. Iya, tetap waspada. Apalagi untuk Apa nih cewek-cewek nih biasanya nih? Iya, apalagi yang itu- hobi-hobi pakai emas teret. Iya, salah. Jangan nak bangga-banggakan di jalan lah. Oh, betul. Kalau belum bisa ngalahkan saya nih.
Pakai emas, Oh, iya, kalung tangan. Kalau nak jadi korbannya jangan pakai kayak gitu. Betul. Kalau misalnya kita nak kondangan apa segala macam, Yo. tuh taruh di tas B dulu. Agak pelan nyampe tempat baru dipakai ganti-ganti yo. Pakai di dekat ini. Iya, kan? Panggung pengantin. Janganlah. Itu kayak lebih ke pamer, mohon maaf. Kalau itu pas anak ngambil rendang kan, Nah, nah boleh juga. Hotman Paris ya. Hotman Kok baik. Jangan nak. Nah, sikut lagi yang main-main HP di jalan tuh nah. Oh betul. Nah, yuk sambil ini apa PC PC ya tuh. Di jalan tuh. ngeplok ya guys jalan. Caps pakai motor, caps pakai motor. Oke, jambret angin. Iyo, PC ayang aduh ayang. Karena bukannya apa ya, memang kejadian kayak gini kan udah banyak gitu nah. Ya dah. Boleh PC kalau sambil bawa motor ke belakang. Bagus juga tuh mas, tipsnya mas. Ayo, dia aman. Kalau tips sering suntik kan ano? Supaya tidak kejambret. Kalau maca itu memang sih dijambret, cuman lebih ke kecelakaannya dia. Ya, Kayak itu. mana? Anak hijau bola apa? Ya itu saran sobek tadi, kalau misalnya penting nian pakai perhiasan misalnya nak kondangan, nah itu ditaruh di tas B dulu, karena kan orang kan bisa ngincar, apalagi kalau kita pakai motor kan, Ya. yang pakai mobil lebih juga gitu kan bisa di stopin, bisa dipecahin kaca mobil ya kan. Kejadian-kejadian kayak gini kan udah banyak, jadi kita belajar dari kejadian-kejadian orang. Ya. Pakai mobil aku aman-aman deh. Tak ada bisa percaya tak? Kau kan nggak pakai perhiasan, Wah, mana pakai emas. Kan ada kejadian-kejadian yang kayak gitu tuh banyak. Oh iya, coba ada gitu. balik kayak emas ya? Yo katanya. Iya. Nah gitu lah pokoknya. Oke, kita masuk ke berita keempat, ganti-ganti masih di segmen galing-galing bambu. Harusnya beda sih. Yang kalau tadi tuh spesialis penjamretan, sekarang spesialis. Ngapa ini segmen spesialis bewa? Yang ini spesialis bongkar rumah. Nah, mantap lah tuh. Bongkar hati? Nggak bisa kayaknya dia. Dia Nggak bisa. spesialis bongkar rumah. Coba lanjutkan dulu. Jadi mana nih? Spesialis bongkar rumah diamankan polisi, 2 pelaku gasak barang elektronik korban. 2 spesialis bongkar kembali diamankan tim Macan Polsek Jelutung, kembali diamankan. Nah, berarti udah pernah udah masuk tuh, pernah ditahan tuh ganti-ganti yo. Pelaku dibekuk setelah beraksi di rumah kosong saat libur lebaran. Nah, nih segmen lebaran nih. Emang bahaya memang. Bahaya memang rumah kosong nih. Iya, emang berapa lama sih udah sampai ngosongkan rumah sampai digasak habisnya tuh. Kita tengok dulu beritanya ganti-ganti ya. Ini dia berita. 2 spesialis bongkar rumah Budi Herianto dan Budi, warga Cempaka Putih, Kecamatan Celutung, diamankan tim Macan Polsek Celutung setelah melakukan bongkar rumah warga yang ditinggal mudik di Jalan HMO Bafadal, Kelurahan Celutung, Kota Jambi. Keduanya diamankan pada 7 Mei 2022 lalu karena tak jauh dari rumah korban. Kapolsek Celutung Ibtu Imron mengatakan pada Sabtu silam saat korban pulang ke rumah dari Batam, dirinya curiga karena rumahnya tergembok dari dalam. Atas kejadian ini, dirinya melaporkan hal tersebut ke Polsek Celutung. Setelah berhasil dibuka, di dalam rumah korban tampak berantakan karena sebagian barang elektronik dan perabotan rumah korban berhasil digasak pelaku yang jika ditotalkan mencapai 20 juta rupiah. Lebih lanjut, Imron mengatakan karena rumah korban sudah berbulan-bulan ditinggalkan, pelaku beraksi di rumah korban selama berkali-kali di rumah tersebut. Barang-barang tersebut dijual berguyur dan hasilnya digunakan untuk membeli narkotika. Indikasinya 2 pelaku ini spesialis bongkar rumah itu seputaran situ rumahnya. Ya ini ya baru keluar inisialnya B kuadrat, dua-duanya tuh B. Jadi kebetulan juga sebelumnya juga ditahan di sini ya, perkara yang sama ya. Nah, dari feeling kanit ini ternyata benar. Setelah kita lakukan penyelidikan, ternyata diketahui barang-barang ini masih sebagian di rumahnya. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun kurungan penjara. Dimas Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Diamlah. Nah tuh, ini kira-kira pakai komplotan juga dah yo. Ini kan yang ditangkap 2 orang nih. Ini pasti ada berjaring. Bisa jadi. Ya sih. Terus ya berjaring. Jadi rumahnya mungkin dijaringin. Nah, jadi itu jangan ninggalin rumah kayak gitu, Be. Kalau memang nak pergi Cukup berpergian. tinggalkan budak terbaik Ayo. yang lalu. Hah? Jangan tinggalkan rumah. Kalau budak tuh dia paling antai lah. Jaring. Apa sih wah? Bongkar rumah ya.
Nah itu rupanya pemilik rumah nih ganti-ganti udah pergi selama berbulan-bulan atau lebih atau sebulan tuh. Pokoknya tadi Pindah apa kayak mana? enggak, karena momen Idul Fitri itu mungkin balik kampung kan, mungkin pas bulan puasa, dari bulan puasanya libur apa kayak mana enggak tahu lah. Pokoknya itu Jadi ini rumahnya yang hilang. Isi dalamnya dibongkar. Tapi kalau memang nak pergi ninggalin rumah lama-lama, ada baiknya kasih tahu tetangga di samping. Betul. Atau ada Pak RT kasih tahu macam mana yang sempatnya. betul. Jangan tinggal gitu. Kok Pak. bisa tetangga tidak tahu ya? Dan ini kan itu pelakunya nih bukan cuma sekali dia masukin rumah Ya. tuh. Jadi kayak begoyor, angkat ini, Betul. angkat ini gitu. Nah, begoyor karena udah tahu rumah tuh bakal lama ditinggalin atau kayak mana udah tahu lah apa bisa begoyor kayak itu. Jadi yang punya rumah tuh taunya curiganya gara-gara digembok dari dalam rumahnya. Orang tuh masuk lewat mana ya? Berarti saking amannya dia bisa berbuyur dia. Iya. Bisa digoyor. Kok bisa ya? Nyaman. Berarti aman di situ. Mungkin mungkin pada pergi galau pakai mana? Ada satu pos-pos nih, pos ronda nih. Iya bisa. Iya. Nah itu disarankan tuh. Dan memang pelakunya itu tuh memang di situlah begasaknya di lokasi sekitar itulah. Begasak Karena- apa? Itu gasakin isi rumah Si tadi rumah. tuh. Heeh. Karena itu kan pelaku lama lah rupanya. Memang udah pernah ditangkap pernah, jadi dengan residivis. kasus yang sama. Nggak ada jero ya? Nggak ada jero. Jadi kamu nih apa nian enaknya maling apa bobol mau? Tahu nggak itu karena apa? Karena apa? Narkoba. Jadi dia tuh mau beli narkoba. Narkoba. Semua gara-gara narkoba. Enak ya? Nggak tahu. Tuh tanya di belakang kamera tuh. Apa? Narkoba apa rasanya enak? Narkoba enggak tahu. Astagfirullahaladzim. Sabu. Oh, yang pagi-pagi ya? Yang pagi-pagi ya? Yang pagi-pagi. Pakai kopi enak? tak? Enak lah. Bilangnya kurang ngopi banyak nih. Banyak nih. Nah, gitulah pokoknya ganti-ganti yo. Kopi apa nih, Pak? Ah, itu lagi. Rasa udah bakal ada Mas. Lagunya biasa itu, kopi itu. Kopi apa nih? Kopi apa nih, Pak? Kayak mana tuh? Kopi. Enang. Tapi mudah-mudahan tidak ada lagi korban pembobolan rumah kayak gini. Betul. Mending bobol hati sopik, Pak. Nggak boleh, nggak baik. Enggak habis organ aku. Nah, itu tadi saran dari Organ tunggal. organ badan. Itu saran dari Bang Mat tadi yo, kalau misalnya memang nak pergi lamu nih kan, kasih tahu tetangga atau kasih tahu RT lebih aman dulu. Lebih aman. Kasih tahu saya kan. Memang siapa? Nah, kau nak ngamaninkan rumahnya. Bayar tapi bilang. Bayar anak buah saya banyak untuk ngamankan. Sebenarnya siapa Bang? Rupanya ada yang punya tim security. Makanya jangan macam-macam. Ketua tim security dia. Jadi, kita tinggalin dulu beritanya nih. Kita tinggalin lah macam mana. Biarlah polisi ngurusnya dulu tuh. Iya, udah diurus. Pokoknya gara-gara narkoba nih, gara-gara dia nak beli narkoba ya kan. Iya, iya. Nah, itu bisa ada jadi pasal berlapis ya kan. Bisa. Ya kan, pertama dianya Narkoba. gara-gara pembobolan rumah kan, dan ruginya sampai 20-an juta loh. Karena alat elektroniknya berarti di rumah tuh lumayan banyak. Tadi ada nampak open listrik. Nah, kan lumayan. Ini disengaja atau memang kira-kira sudah ini ya? Tidak mungkin, tidak disengaja. Mohon maaf, bapak rumah hari-hari tidak sengaja juga. Berarti Pasti memang sudah disengaja. diincar ya? Iya betul. Orang tidak balik lah, kita coba lah katanya. Mungkin masih lama Hati tidak tuh. baliknya nih. Itu sekitar itulah. Kemarin ketangkapnya juga di sekitar situ katanya rumahnya yang dibobol. Atau bisa jadi akamsi, Apa tuh? pemuda sekitar? Atau Tidak. orang-orang sekitar lah atau orang jauh? Tidak sih kayaknya. Akam sih, pemuda sekitar. Jauh ya. Akamsi, anak kampung sini maksudnya. Oh. Nah, Kalau itu masuk. anak kampung sini biar sepik ngerti kan? Nggak ngerti dong aku. Jauh amat. Oke, Ya, kita ngomong tinggalin. jauh lah. Nggak ngerti. Nggak ngerti aku tuh. Oh, Kayak gini ngerti ya. Oh, tinggi, Jauh. Bakso tuh tinggi kan. nggak ngerti aku. Belajar ya. Iya. Ajar ya. Iya. Yuk. Kita tinggalin segmen 2 Belajar nih. bobol. Janganlah. Itu tidak perlu diajari lah. Bisa kan? Bobol hati aku. Kita tinggal di segmen nih. Tadi ya? Kunci apa nih? Kunci bobol lati. Aduh, kita tinggal di segmen 2 nih, ganti-ganti yo. Kita bakal balik lagi di segmen 3 tetap di Ika Berita Tapa. Apa? Nah, balik lagi kita di Iko Berita.
Masih sama saya Sophie Baper. Saya Mat Play. Kita masih di segmen 3 ganti-ganti ada segmen tikus. Tikus. Mouse. Apa Segmen sih? Apa sih? Emang ada apa sih, Wak? Ada apa sih, Bang? Mouse. Ya, ada apa tuh di segmen mouse? mouse. Ada tikus. Nih di segmen MOS nih ada perdagangan emas hasil peti. Tahu enggak peti? Tahu? Apa tuh? Dua orang mati tuh taruh dalam peti. Betul dong. Iya betul lah. Betul kan? Peti. Perdagangan emas hasil peti. Penambangan emas. Apa tuh? Berarti orang nambang emas di peti orang mati. Nah, jadi emas udah Aku lupa, Bu. ilegal. Penambangan emas. Penambangan Emas tambang ilegal. emas T itu apa? Tanpa Apa izin. dia? Iya, tanpa izin dia. Weh. Tanpa izin. Mantap, tanpa izin. Jadi penambangan emas hasil peti penambangan polisi emas akan kirim berkas 5 tersangka. Subbit 5 Cybercrime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi akan segera mengirimkan berkas 5 tersangka perdagangan emas hasil peti di Kabupaten Bungo. Oh, jadi ini kejadiannya di Bungo ya? Di Bungo kejadiannya. Berarti peti ini banyak yo? Kirain cuma di daerah apa kemarin yang sering kita bawain di Bangko lah. Apa Sarawangun gitu lah. Mungkin di Iya daerah-daerah dah. ada. Rupa di Bungo juga ada yo. Berarti yang ada daerah AI itu ada lah duit emas dah. Mantap. Yo tanpa izin tuh. Coba lah kayak mana beritanya nih. Kita tengok. Tim penyidik Subdit 5 Cybercrime di Treskrimsus Polda Jambi akan mengirimkan berkas 5 tersangka perdagangan emas hasil peti ke Kejaksaan Tinggi Jambi. Kasubdit 5 Cybercrime di Treskrimsus Polda Jambi, Kompol Arif Ardiansyah mengatakan bahwa beberapa hari ke depan berkas akan diserahkan. Saat ini pihaknya masih melakukan koordinasi dengan jaksa terkait penyelidikan lebih lanjut. Sebelumnya, 5 orang penyelundupan emas hasil peti di Kabupaten Bungo ditangkap di Treskrimsus Polda Jambi. Kelimanya adalah Dimas Pratama, Israk Holik, John Aldi, Arven Suri Hamzah, dan Agustio. Selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita 1,6 kg emas dan uang tunai senilai 51 juta rupiah. Pelaku akan disangka dengan pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Minerba Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Dimas Sanjaya, Cek TV melaporkan. Tuh, ganti-ganti. Nah, itu dia. Kayak mana tuh, Bang? Jadi perdagangan emas tanpa izin ini kan mungkin bisa merugikan itu. Banyak nih kalau di Jambi banyak ya peti-peti kayak gini nih. Banyak. Tapi ada sebagian sudah diamankan kan, peti-peti kayak gini. Betul. Ini sudah dari dulu kok. Yo, cuman makin kesini makin alat-alatnya makin berat Mungkin deh masih gitu nah. ada kan, masih ada sampai sekarang. Alat-alatnya makin merusak. Makin Bisa merusak. alam, Iya, kalau dulu cuma nompeng-nompeng segala macam dah. Nompeng mas. Sekarang pakai eskavator atau dikeruk nian gitu-gitu kan merusak. Pernah nih. nengok enggak prosesnya kayak mana? Pernah, karena Sope kan di daerah Batangasai kan, keluarga orang tua Sope. Kalau balik kampung tuh iya kadang nengok itu kan, karena kan kita lewat sungai. Kayak sungai yo. Tapi seru juga tuh nengok tapi. Dan mana suara besar lagi gitu apa? Ada suaranya apa kayak? Ada suara pesawat. Ada suaranya udah tahu itu suara apa? Nompeng tuh kan itu. Ini nompeng. Ada alat pokoknya kayak itulah. Sebenarnya nih harus izin atau kayak mana? Udah bisa juga kan? Ya harus izin lah, namanya juga pertambangan kan. Kalau pertama kita harus besarnya lah ya, harus izinnya. Ya, karena pasti ribet ya dah. Karena itu kan juga milik negara jatuhnya ya dah. Ada prosedur segala macam peraturan. Ya ini milik negara, nggak bisa gitu basing-basing ya dah. Yo. Tapi kan di tanah dia, macam mana tuh? Ini kan tanah aku, suka aku lihat nanggal di sana. Macam mana? Nah, tahu dia. Tahu dia. Nah, apa lagi? Nah, Merusak alam. jadi kuncinya tuh karena merusak alam ganti-ganti. Atau Misalnya, orang nak berkebun jadi tidak bisa. iya. Sungai kan keruh kan sekarang kan. Yo, ikan-ikan nak katik lagi. Terus tebing-tebing tuh. Runtuh, dikhawatirkan longsor. Juga akses jalan masuk alat berat tuh merusak hutan ya dak. Iya, Dia kan masuk tuh, besar tuh mobil ekskavator tuh kan lewat itu. Dia dari tebing tuh bisa dia turun ke air tuh. Ada tuh sopir nengok tuh. Aduh jalan tuh.
Terus dimasuk dalam air. Enggak. Berenang dong. Di tepinya, dia nak ngambil apa tuh kan nak gali tuh. Ambil emas tuh tadi. Betul. Nah itu, karena ini banyak nian, dak yo. Dan peti kayak ini kan merugikan warga sekitar juga, betul nggak? Iya betul. Pekerja misalnya pekerja dia bisa di itu kan, bisa di apa? Tapi kan dia juga Bisa pakai- ditangkap. pakai tenaga karyawan yang kerja apa dia lah. Kalau biasanya orang-orang sekitar situlah, atau keluarga dia lah, ya dah. Kayak Sopi itu adalah pernah lah. Pernah lah, apa keluarga Sopi adalah tuh yang ikut petir. Tapi lah lambung itu. Karena di sekitar situ tuh lumrah gitu aktivitas kayak gitu tuh. Cuman kalau dihukum itu tetap salah ya kan. Iya. Kalau di tempat aku ada juga cerita, boleh aku cerita? Tidak. Mana boleh orang belakang kamera cerita. Keruduk sini naga. Kasih sini cerita ya. Ada pula. Lagi penonton di rumah suara siapa tuh? Mengemar. Dah bisa dah. Nah itu dia. Semoga segera terselesaikan tuh ya. Betul, kita tinggalkan peti ini ganti-ganti. Kita masuk ke berita selanjutnya, masih di segmen mouse tuh tadi. Ada apa tuh berita itu, Pi? Berita ke-6 ada sidang. Nih, sidang apa nih? Sidang suap ketok palu RAPBD Jambi yang tahun 2017 tahun 2018 nih yang melibatkan Zumi Zola waktu tuh. Ya. Arif kumpulkan fee proyek miliaran rupiah. Nah, nih ada Apif. Jadi ini ada tersangka baru nih atas nama Bapak Apif nih. Dalam persidangan terungkap kalau fakta terkait miliaran rupiah uang fee proyek yang mana uang tersebut diduga dinikmati terdakwa Apif Firmansyah. Fee-nya miliaran rupiah, macam udah kaya orang nih. Oh, ini tuh. Tapi penasaran enggak berita ini? Penasaran dong. Kayak mana? Sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua Yandri Roni serta dengan Hakim anggota yakni Yofiatian dan Hiasinta Manalu. Dalam persidangan terungkap fakta terkait miliaran rupiah uang fee proyek. Uang tersebut diduga dinikmati terdakwa Apif Firmansyah tahun 2016. Apif selaku orang kepercayaan Zumi Zola mengumpulkan fee proyek seperti Jufandi Yusman, Andi Putra Wijaya alias Andi Kerinci, Hardono alias Aliang, Kenry Arion alias Akeng, Yos Antonius alias Atong, dan kontraktor kakap lainnya. Pada tahap awal, Apif cukup kesulitan mendapatkan fee proyek dari para rekanan tersebut. Ada di antara mereka yang tidak langsung memberikan fee proyek. Kemudian Apif mengubah cara penarikan fee proyek dengan sistem fee diambil terlebih dahulu. Asrul Pandapo Tan Sihotang dalam kesaksiannya mengaku bahwa Apif pernah berbicara terkait pembagian proyek atau sumbangan dana uang ketok palu. Soal fee proyek dirinya tidak begitu tahu, namun dirinya mengetahui bahwa Arfan memberikan uang senilai 4 miliar rupiah kepada Apif. Kemudian sekitar bulan Agustus dirinya ketemu Andi Kerinci dan Andi juga memberikan fee proyek sebesar 1,5 miliar rupiah dan uang 10.000 US dollar. Iqbal, Cek TV melaporkan. Nah itu dia berita itu. Jadi Bapak Apif siapa nih? Apif Firmansyah nih kayak orang kepercayaan dari Zumi Zola waktu tuh. Ya. Di tahun itu 2017-2018. Jadi beliau nih yang berperan untuk mengumpulkan fee proyek karena kan memang orang tuh kasusnya gratifikasi kan. Ya. Gratifikasi tau kan? Gratifikasi tahu untuk melancarkan proyek gitulah. Jadi yang mengumpulkannya nih Pak Apif nih tadi mengumpulkan fee proyeknya dan dia dapat dari dua proyek kalau salah ya di dalam berita itu tadi. Iya. Kan? Terkait RAPBD. Banyak juga yo. Miliaran rupiah loh. Dan ini dinikmati terdakwa itu tersendiri Pak Apif. Dan cukup banyak juga itu sampai miliaran. Kasus ini sudah dari tahun 2018. Nah, ini udah 2002 RAPBD ya pokoknya kejadiannya tuh yang sekitaran 2017-2018 kan kejadiannya. Iya. Yang Zumi Zola ditangkap tahun berapa ya? Pak Zumi Zola. Iya, sekitar itu ya. Sekitar itu. Dan sekarang sekarang udah 2022 masih digali yo. Dan ini baru ketemu Pak Apif ini apa kayak mana? Kok baru sekarang gitu nah baru karena diusut terus jadi ketemu titik permasalahan. Iya sih. Lumayan lama juga ya butuh bertahun-tahun untuk akhirnya ketemulah fee sampai miliaran rupiah. Iya, lumayan lama juga ya. Bertahun-tahun baru tahu siapa yang mengumpulkan fee. Miliaran gini buat apa, Pi?
Sodako kalau Shopee mah berbagi. Ayo tetap Apa tuh? nak beli kerupuk. Bisa Jangan salah, kok. bisa banyak dah tuh. Banyak. Oh, maksudnya dia bakal buka usaha kata ganti usaha kerupuk kan. Jadi banyak ya. 1 miliar bisa lah buat pabrik dah. Ayolah, saya nak beli dasi lagi sampai keliling. Bisa lah buat pabrik. Nah itu semoga kasus yang masalah ini, yang masalah RAPBD Jambi tahun Cepat 2017-2018. selesai. Betul, Cepat. betul. Ini kan udah tahu nih siapa yang mengumpulkan fee. Ya. Dan semoga yang lain-lainnya ketahuan juga bersih lah tuh pokoknya. Kota Jambi ini harus pemerintahannya harus bersih. Amin. Amin. Jadi semangat untuk Pak Pol ya Dak. Semangat untuk mengusut. Betul. Dan yang lain semoga belajar dari kasus ini. Kalau gratifikasi itu mungkin dianggap sepele tapi sebenarnya itu melanggar hukum juga ya kan. Pemerintah tidak boleh tuh nerima gratifikasi kayak gitu tuh cuma untuk melancarkan proyek-proyek kayak gitu. Harus sesuai hukum dan undang-undang lah pokoknya ganti-ganti yo. Kita bakal masuk di segmen 4 setelah iklan berikutnya ganti-ganti tetap di Iko Berita. Kita hapo-hapo. Balik lagi ganti-ganti di Iko Berita tak apa-apa, kita masih di segmen 4 ganti-ganti ada segmen ini. inyek. Ini kalau orang-orang dusun tahu lah nih, orang-orang mudik nih tahu inyeknya bu. Ini. Jadi harimau. Au. Kalau yang nonton 7 manusia harimau waktu itu tahu tuh. Tahu tak? 7 manusia harimau. Wah, saya udah ada nonton. Inyek itu kayak apa ya? Harimau. Iya harimau apa kok? Anak harimau apa? Tidak, kayak apa harimau kan? Inyek itu apa sih? Iya, aku ini sama kamu. Abu. Inyek anda nih. Ini Nyanyian. Inyek. Tadi udah dibahas lah tuh. Kau anggapin lah. Injek semua. Bisa diulang enggak, Bang? Payah Bang, Mani cool nih orangnya. Payah, saking cool itu kaku. Senggol dikit hancur. Ada apa di segmen ini? Ini ganti-ganti ada konflik harimau dan manusia, warga desak BKSDA segera tangkap harimau di Puding, Muaro Jambi ini kejadiannya. Puding, ya. Kampung arah jalan kampung nenek saya tuh Iya. di Kumpe. Oh iya, jadi ini Puding nih daerah Kumpe yo. Konflik harimau dengan manusia di Desa Puding, Kecamatan Kumpe Ilir, ke Kabupaten Muaro Jambi hingga kini masih terus menghantui masyarakat yang mati pula HP-nya. Masyarakat yang tak ingin ada lagi korban jiwa akibat rekaman harimau mendesak BKSDA Jambi itu untuk segera menangkap si raja hutan tersebut. Nah, jadi kan ini buntut dari kasus permasalahan yang ada pekerja situ yang diterkam harimau meninggal kan, sampai 2 orang tuh. Jadi korbannya. Iya, jadi jangan sampai ini ada lagi nih kayak gitu nah. Kita tengok berita tangkapnya kan ganti. Kemunculan harimau Sumatera di wilayah Desa Puding, Kecamatan Kumpe Ilir, Kabupaten Muaro Jambi sangat meresahkan masyarakat sekitar. Belum lama ini 2 orang pekerja perusahaan tewas diduga akibat diterkam harimau di kawasan hutan yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan tersebut. Keduanya meregang nyawa dengan kondisi tubuh mengenaskan di areal hutan dekat kamp tempat mereka bekerja. Terkait hal ini, warga mendesak BKSDA Jambi untuk segera menangkap harimau yang diduga telah memangsa 2 orang manusia tersebut. Warga menginginkan BKSDA Jambi tidak hanya melakukan pengecekan CCTV jejak harimau saja di lokasi tanpa adanya tindak lanjut. Warga meminta BKSDA Jambi untuk serius menyikapi persoalan konflik manusia dengan harimau tersebut. Warga meminta BKSDA Jambi untuk serius menyikapi persoalan konflik manusia dengan harimau tersebut agar ke depan tidak ada lagi korban serangan harimau. Ada pemerintah terkait untuk dapat menangkap supaya masyarakat tidak resah lagi dan dapat bekerja untuk mencari nafkah. Itu sudah berapa lama kelihatannya Pak? Sudah sejak kapan Pak? Itu sudah memangsa 2 orang dalam 1 bulan. Meninggal semua Pak ya? Meninggal semua. Selama ini gimana Pak? Ada BKSDA ke sana Pak? Ada, cuma lihat cek apa nih? CCTV, lihat jejak. Katanya koordinasi terus sampai sekarang udah dimakan. Apakah nunggu korban lagi?
masyarakat mau beraktivitas. Masyarakat mengaku siap untuk melaporkan kepada petugas BKSDA Jambi apabila menemukan jejak, aktivitas maupun keberadaan harimau di hutan wilayah Kecamatan Kumpe, Kabupaten Muaro Jambi. Diketahui jarak antara permukiman warga dan hutan lokasi munculnya harimau hanya sekitar 8 km. Dimas Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Nah tuh ganti-ganti. Dadadam, dadadam. Tapi tidak. Ini kalau misalnya dijadikan film nih. Dadadam, dadadam. Kenapa tuh? Raja. Raja. Oh. Oh my god. Judi. Betul kan? Raja dangdut. Raja dangdut. Bisa jadi. Nah ini karena sampai kalau ini dijadikan film pasti manusianya yang salah. Karena apa? Ini kan orangnya yang diterkam harimau nih Penambang pekerja yang di hutan tuh, pekerja perusahaan kan di hutan kan. Orang tuh mau ngapain sih? Mau bangun apa gitu? Apa tuh mau ngambil batang? Pembebasan lahan ya? Nggak tahu. Nah jadi kan mungkin terusik kan? Ya enggak sih harimau? Ada lagi tempat tinggal lagi. Iya harimau terusik wajar kan? Pokoknya kalau sopir langsung tuh kayak film apa lah ini nih gitu nah. Ada tuh film-film kartun tuh kayak gitu tuh yang orang tuh mau merusak habitatnya kan jadi duk marah gitu nah. Jadi sebenarnya wajar sih ya enggak sih? Cuman kan kita sebagai manusia ini pasti tindakan kita tangkap tuh harus ditangkap tuh. Mana ada kita yang kita mundur nih dia marah. Enggak asik kita tuh mikir gitu dah. Oh kita mundur nih kita udah nganggu habitatnya misalnya. Enggak ada gitu mikir kayak gitu. Karena memang kayak mana lagi ya kalau misalnya proyek tuh digagalkan lagi banyak pengangguran ya kan orang kan nyari nafkah macam mana lah memang itu resikonya apalagi kalau di hutan. Serba salah juga Be ya. Serba salah ya enggak sih? Bingung juga. Serba salah. Ya udah berarti harimau kita amankan ke tempat yang lebih baik be. Biar terhindar juga dari yang lain juga terhindar dari terkaman harimau. Iya biar ada konflik lagi nih antara harimau sama manusia. Ini tempat kau kan? Iya, cuman saya baru tahu nih berita ini. Nah, nggak ada kabar dari nenek. Nggak ada kabar. Tapi nenek coba tanya. Saya selalu di sana ya. Dati lagi kabar tuh coba ditanya. Astagfirullahaladzim. Tapi agak jauh. Agak jauh ya. Beda-beda berapa desa. Jadi harimau. Sampai ke rupanya lah di Muaro Jambi ini harimau masih banyak ya rupanya di hutan-hutan lah. Dan juga ada pernah kejadian juga, cerita juga lagi nih. Apa deh? Cerita juga di daerah dekat rumah nenek saya juga. Berarti Kumpe ya, Kumpe itu di Suakandis. Suakandis tuh ada kayak jejak harimau pernah nampak warga ya. Oh, sama di sekitar Kampung Supe juga ada. Ada jejak-jejak gitu. Jadi kan orang khawatir nih. Kalau kayak petualang. harus lapor lah ya kalau Harus segera lapor. Kalau ke BKSDA atau ke polisi lah gitu boleh. Menangan ini tuh. Iya ngeri juga. Mudah-mudahan lah ini. Kayaknya mungkin karena habitatnya terganggu jadinya nyebar nih. Bisa nyampe ke dusun ini. Dia nyari tempat baru. Rupanya masih banyak ya ampun. Kita tuh pengen nengok dah, cuman jangan berhadapan langsung sudah. Pengen nengok udah lewat gitu. Pernah nengok? Taman Rimba. Di Taman Rimba. Ya maksudnya jangan macam ini ya kena terekam. Nggak ada lewat be gitu cai. Nggak pengen masuk nengok sesekali. Lewat be tapi ya. Mohon maaf lewat baik. Jangan sampai. Jangan. konser. Kan Adu suara rak. Hah? Jadi. Lucu dah dok. Dia sini. Tapi kalau ketemu harimau diajak ngopi bisa. Coba. Kalau inyek, tapi bisa tuh inyek. Tuh ada inyek tuh apa? Kayak siluman harimau tuh, cerita nenek moyang dulu dah. di daerah mana? Padang bisa loh. serak nih mungkin diminum harimau nih begini. Serak. Nyindir siapa yang bawa ya? Siapa yang bisa serak sini? Aduh. Sudahlah. Batas tuh lah perjumpaan kita minggu nih ganti-ganti. Sudah ada lagi, Be? Sudah tuh aja berita gitu bacoin. Terasa? Kok nggak terasa sih? Ngapa? Terasa lah, lah pegal-pegal rasa ya. Duduk terus. Pepe. Bisa sama ganti-ganti di rumah. Nah, itu tadi ada berapa berita tadi? Kayak gitu betul. Kita terus sedih meninggalkan ganti-ganti di rumah ya. Aduh tuh yang kemarin tuh sedih dan aku ninggal di Kosupi. Bosan. Dasar ketawa kau. Jadi ganti-ganti tetap waspada lah. Betul, dimanapun kalaupun nggak karena orang
kita harus waspada terhadap harimau nih sekarang nih. Apalagi yang khususnya yang ada kebun nih. khususnya yang berlokasi di Muaro Jambi, karena kan harimau di Muaro Jambi nih ganti-ganti daerah Kumpe sana tuh khususnya tuh. Banyak tuh. Jadi Pokoknya ganti-ganti berita-berita yang tadi itu ambil eloknya, buang yang ndak eloknya. Tadi ada berita apa baik nih, korupsi ya. Kasus gratifikasinya tetap berjalan, semoga cepat diusut. Penjamretan semoga tidak ada lagi, ganti-ganti. pembobolan rumah. Nah, tuh juga kan udah ditangkap lagi tuh, semoga agak seandai ya dia keluar lagi, jangan berulang lagi lah, dak capek polisi nangkap kau terus, kau lagi, jangan kayak itu kan. Perkelahian antar teman. Wah, itu bahaya, bahaya. Ayo. Pokoknya ganti-ganti semua berita kita nih bermanfaatnya, kita bisa ambil hikmahnya betul lah. Kita ambil pelajaran di berita-berita yang kita bawa nih ganti-ganti. Jadi makanya ganti-ganti tuh harus nonton ikut berita apa ganti-ganti yo. Terus Setiap kapan tuh? setiap Kita nih hari kapan sih? Rabu Jam berapa tuh? jam 20.00 WIB. Nah tuh pukul 20 waktu Indonesia Barat ganti-ganti. Dan kalau mau siaran ulangnya jam 5 sore di hari Kamis. Atau ganti-ganti misalnya tidak punya TV atau tidak punya siaran Jack TV, kalian bisa nonton di YouTube Jack TV. Atau yang misalnya lagi mau keluar kota nih, aduh aku pengen nonton langsung nih di jam 8 hari Rabu nih ya, ganti-ganti bisa nengok di stream.jacktv.co.id. Betul gak tuh Pak? Oke, mantap. Tapi jangan lupa juga di subrek. Subscribe. Subrek gak tuh? Bahasa saya subrek. Oh, macam itu. Oke. Bahasa di kantor. Oke. Subrek gak tuh? Terus juga ganti-ganti yang misalnya rumahnya TV-nya masih bersemut, nah bisa beralih ke TV digital, ya gak? Kayak mana pedoman beralih di TV digitalnya tuh ketika kita harus cari tahu selanjutnya, karena kita nih tahap apa, jadi kita cuma bisa membagikan apa yang kami tahu, tidak bisa macam itu nih, pokoknya ketika harus cari tahu deh. Untuk berita-berita yang kita bawain juga ketika harus cari sumber yang lain juga supaya lebih akurat ya kan, karena kita memang macam inilah tak apa-apa nih ya, pokoknya ganti gue ngerti lah di depan. iya. Kalau misalnya kami ada salah, kami mohon maaf. Saya Sopi Baper, Saya Matlay mau undur diri. iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.